Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho illahi ta'ala bibarakati syaratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita masih paling sehat ya. Mudah-mudahan kita juga dihindari ya dari musibah, dari bencana. Karena di beberapa daerah di Jawa Timur ternyata sudah ada hujan deras dan ada banjir. Seperti di Lumajang banjir lahar ya. Hujan menurut petunjuk BMKG itu kan akan terjadi namanya cuaca ekstrim. Mudah-mudahan kita terhindar semuanya dari hal-hal yang menurut nafsu ini susah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi ini masalah taklim kita ini ya, belajar bersama ya, hubungannya dengan masih tetap yang berhubungan dengan perang Uhud ya, perang Uhud. Nah, ini kurang satu ayat lagi ini yang kalau minggu yang lalu kita sudah digambarkan oleh Gusti Allah, walaqad shadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum biidnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Ini yang penting di sini, di garis bawahi. Kadang-kadang kita ini membangkang ya, membangkang, tidak sampai noleh ya, menolak. Wa asaitum itu bangkang. Makanya ada istilah maksiat. Nah, kan maksiat itu ya membangkang saja nih, tidak melaksanakan nopo ingkang den perintah akan saking Gusti Allah dan saking Rasulnya. Wa asaitum melanggar mimbadi ma'arokum, apa yang menyebabkan kita ini kadang-kadang membangkang ya. Ma'arokum matuhibbun, sesuatu ya, kalau kita ini melihat yang dicintai ya, yang didemeni ya, sampai lali nang Gusti Allah, lali nah itu kan biasa itu. Nah, orang-orang yang terjerumus kepada ma'arokum matuhibbun itu minkum mayuridud dunya adalah orang-orang yang hidupnya hanya ingin atau sebatas ya, terbuai untuk mendapatkan kepuasan dunia. Walaupun di sini waktu perang ya kan digambarkan wah ada pajarahan. Wa minkum, nah kita berharap, nah, kita ini termasuk berharap ya, berangan-angan, tetapi bukan angan-angan kosong gitu loh. Wa minkum mayuridul akhirata, kita ini berharap termasuk kelompok yang selalu mendambakan hidup di akhirat itu harus lebih bahagia daripada di dunia. Karena di akhirat itu tidak akan ada lagi pilihan, itu hanya ada dua, bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Kalau di dunia itu cek oleh ganti mangan gak enak, golek meneh sing luwih enak.
Yang pentingnya nggak boleh itu ganti-gantian bojo, Bu. Ganti-gantian nggak boleh. Nyoko ganti-gantian. Tetapi itu dalam tradisi kehidupan itu ada. Jadi namanya nikah mubadalah. Jadi zaman jahiliyah itu tukar menukar istri itu sudah biasa. Nah, kemudian turun ajaran Islam melarang. Jadi kalau istilahnya apa? Tradisi wong nggak ngerti agama tukar menukar kunci gitu. Nah, itu. Nauzubillah min zalik. Sebab apa, kita punya keyakinan ya apa yang dilarang itu mesti membahayakan, menyusahkan, menyengsarakan. Nah, kenapa mereka ini terjerumus, tergelincir? Ya, karena apa? Karena memang Gusti Allah sendiri ya punya agenda ya apa manusia diuji ngene itu kira-kira ya apa liab taliyakumnya itu ya nopo. Gusti Allah itu nguji kepada kita semua, nguji ya, supaya kita ini termasuk kelompok yang mayuridud dunya atau mayuridul akhirah kira-kira. Nah, tetapi ya kalau orang ini tergelincirnya ini karena ya jenenge manusia itu kan ya tidak yang luput. Nah, kalau memang segera kembali sadar ya, oh aku keliru ngeten iki keliru. Insyaallah walaqad afa angkum. Kalau menyadari kekeliruan kita ini ya, makanya di sinilah dasar tobat itu penting. Dasar tobat itu jaluk nyuwun. Padha dulure, padha kancane nggih sepuro sing akeh aku nggih, ben aku akeh lupute. Jangan tambah ancam-ancaman wis tak bakal sepuro awakmu sampai awakmu mati, enggak boleh. Kan ada toh sumpah serapah awakmu mati tak bakalan sepuro. Tak tunggu matimu, nggak bisa. Nah, mari kita sama-sama saling memberi maaf. Jaluk sepuro yo, ben aku keliru. Bertamu mau pulang ya, itu budayakan itu monggo. Sepuro sing akeh yo, aku lali, nggak tahu dolan nang nggonmu suwe. Nah, kan silaturahim itu penting, Bu. Silaturahim penting. Jangan hanya lewat WA. WA-an WA grup silaturahimnya lewat WA grup, gak ono wedang teh Bu, gak ono wedang kopi. Wallahu du fadlin alal mu'minin. Gusti Allah ini zat ingat. Jadi taubat itu penting, Pak. Jadi kalau kita ini keliru dan tahu keliru, segera nyuwun pangapunten, nyuwun minta maaf. Oh, teh lu datang tehnya itu kok. Gitu. Jadi monggo Bapak dan Ibu, penting dasar taubat kita ini karena ini memang peristiwa ini menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud ya, bagaimana terjadinya dua pengikut Rasul. Nah, bahkan lebih ngeri lagi ini ayat ini yang akan kita bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzkuru tus'iduna ing semangsane padha mung ya napa nggih padha lari ya. Wah double. Nah, ini pilih yang mana ini monggo Bu, kurang dua lagi ini, susu sama kopi ya. Tambah satu lagi air putih ya, pilih. Wah ini memang berat. Dan ini perang Uhud ini kita kenapa perlu kita hayati betul? Ini kan kaitannya dengan masalah ketaatan dalam beragama. Memang berat kalau diukur dengan nafsu.
disuruh wabil asharihum yastaghfirun, waktu turang turu enak-enak suruh beristighfar. Jadi jalur nyuwun pangapura itu ya harus di awal sekali. Ya. Terus orang enak-enak apa namanya? Ya. Jadi memang di dunia itu lihat Gusti Allah ya, tapi kalau kita menyadari betul Gusti Allah tuh maha segalanya, ya enak sebetulnya hidup tuh enak. Tidak. Aitu ba'iduna fil ardi haribina, podo lari ketika ya ini masalah perang Uhud bagi mereka-mereka yang terbuai ketika Gusti Allah memperlihatkan ma'arokum, yaitu ma tuhibbun. Nah, wow, mau kok berlomba-lomba untuk segera ini mendapatkan jarahan, maunya kan begitu. Wah, ini kesempatan. Sampai-sampai nah di ayat ini kan wala talwuna, sampai-sampai mereka ini enggak noleh sama sekali gitu. Ketika warasulu yad'ukum, ketika Rasul itu nyeluk-nyeluk ya, enggak noleh sama sekali. Jadi kalau sekarang umpama itu ya banyak orang yang tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para kiai, disampaikan oleh tokoh-tokoh agama untuk diajak kebaikan orang nurut itu pantes ini ayat ini juga menggambarkan wong rasulnya sendiri itu yang nyeluk-nyeluk itu mereka justru tus'iduna wala talwuna ala ahadin wa rasulu, sementara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yad'ukum nyeluk-nyeluk sira kabeh. Ya, nyeluk-nyeluk itu manggil-manggil nggih. Ya. Nyeluk pi ukhra dari belakang. Jadi kalau pasukannya di depan podo lari, podo terbuai dengan dengan akan mendapatkan jarahan yang banyak. Kemudian Rasulullah dari belakang manggil-manggil. Yaqulu ilayya, kata Rasulullah, ibadallah ilayya, hei hamba-hamba Allah, ke saya lah, kembalilah. Nah, ya sampai-sampai ada nyanyian kan, kembalilah padaku kan ya. Ini gak nurut kepada Kanjeng Nabinya sendiri kan. Oleh karena itu Gusti Allah ya, kalau kita melakukan perbuatan seperti itu, maka yang akan menimpa kepada kita itu apa? Fa'asabakum ghamman. Nah, yang akan menimpa kepada kita itu hidup susah. Gitu. Jadi kalau jero-jeroane, wong sing orang nurut nang agama itu ya uripe sih sajane ya gelisah, gampang sumpeng, gampang. Coba berbeda dengan orang yang rajin sholat, sudah ini ya, masya Allah, ada apa-apa tuh masya Allah Gusti, ya, cepet ilingnya cepet nih, sing kuasa Gusti Allah, sing kuasa Gusti Allah boten sare barang kan, istilah wong Jawa soalnya boten sare mana ada. Jadi ada ininya itu cepet gitu loh. Tapi bagi mereka yang yang tidak iman, yang tidak mempertahankan kekokohan hubungan dengan Gusti Allah, bunuh diri barang, bunuh diri ya. Coba sekarang ini tingkat bunuh diri itu ternyata banyak. Bunuh diri ya. Buang bayi ya. Tadi malam tuh saya dengar berita ada orang buang bayi, dikiranya makhluk halus sedang nangis, diparani ternyata bayi sedang nangis. Insya Allah. Jadi berarti pada prinsipnya orang melakukan zina itu
isin kan, iya toh, isin, sehingga bayinya dibuang air, ya itu. Jadi getun, ya, isin, malu, wirang. Nah, bahasa Jawanya kan ada istilah wirang. Jadi Pak asabakum goman, yo wirang, yo isin, yo susah saja nih. Nggak ada ini, nggak ada semacam ma'an ghodako itu, tetesan air yang menyejukkan di dalam hati itu nggak ada. Ya. Itu gambaran kan ma'an ghodako itu sama-sama tetesan kebahagiaan yang selalu tumbuh di dalam nurani kita itu kan. Goman bigomin, bayangkan dengan susah apa dengan. Kenapa terjadi seperti itu? Bisa babi ghomikum itu bimukhalafati, karena kita ini nulayani apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi udahlah enak. Cuman mohon maaf, memang kadang-kadang ya cara beragama sendiri kalau tidak mau belajar yang kokoh, ya kadang-kadang terjerumus juga kepada paham-paham ngawur. Nah itu. Jadi memang Gusti Allah tuh apa namanya? Pelik ya untuk jarene melo beragama iki enak. Batin kita tenang, urip kita ini apa namanya tidak terjerumus kepada hidup gelisah. Tapi dihasut juga dengan pemahaman agama ngawur. Nah itu. Makanya kita ini harus waspodo ya, karena orang menjajakan agama saja ada sing ngawur. Nah ini 3 minggu berturut-turut di TV One ini kan membahas masalah kengawuran yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, itu. Yang perempuan lapor bahwa saya pernah mengalami pelecehan. Nah, yang laki-laki tadi malam itu kan ada 2 mantan pejabat NII, mantan camat dengan mantan apa yang satunya lagi. Dia bercerita, bener tidaknya kok berani ditayangkan di TV, berarti kan ono kejadian nih kan, ono kejadian ya, kan dirusak juga kadang-kadang. Makanya waspada. Rasul sendiri sudah antisipasi kepada kita ini, alaikum bisawadil adham. Nah, kan itu kalau kamu beragama itu berpeganglah dengan beragama dengan cara-cara bagaimana beragama yang lumrah. Bahasa kerennya itu sawadul adham, beragama yang lumrah. Karena beragama ini juga adalah menginikan istilah itu, memurnikan cara hidup yang lumrah. Jadi istilahnya yang lebih kerennya itu jadi menormalkan cara hidup yang lumrah. Seperti kita dengan Gusti Allah pasti manusia itu butuh. Makanya kan sampai nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, kan itu menunjukkan pada hakikatnya siapapun namanya manusia mesti membutuhkan sebuah penolong yang di luar jangkauan akal sehatnya. Nah, makanya dibimbing la ilaha illallah. Jangan sampai kamu itu mempertuhan Tuhan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berhubungan biologis itu lumrah. Kalau ono lanang, ono wedok, ya. Selama ada sangkarnya dan ada burungnya, burung mesti mencari sangkar, kan itu. Tetapi carane ojo ngawur. Zaman jahiliyah itu kan ngawurnya tuh banyak. Ya, mulai dari namanya zina, namanya WTS itu. Ngapunten ibu-ibu nggih kan ya. Itu bukan sesuatu yang baru. Bahasa lamanya namanya bagoya, ya bahasa ya bagoya. Pelaku wanita-wanita pezina itu. Bapak-bapaknya juga hidung mancung, ya jadi itu sudah dari dulu kejadian itu ada.
Dilarang oleh Gusti Allah az-zaniatu waz-zani. Ojo ngono le. Kalau pingin burung itu golek sangkare, jangan ngawur. Awali dulu dengan nikah. Maknanya an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Gak boleh tabatul. Nahaitukum an tabatul nahyan syadidan. Gak boleh Pak, membujang itu gak boleh. Karena apa? Yaitu kalau pada taraf bagaimana mencari sangkarnya itu sampai membuat kita terjerumus kepada berbuat zina, maka nikah itu hukumnya wajib. Walaupun pada hukum awalnya nikah itu mubah, babah awamu rabi, babah ora, asalkan bisa menjaga diri ora opo-opo. Tetapi kalau burungnya ini bergejolak sampai punya pikiran, punya angen-angen, kalau ini cari pasangan instan, short time apa long time, nah itu wajib nikah itu. Kalau sudah pada taraf seperti itu. Nah, tapi kalau pada taraf lumrah, nah hukumnya sunnah. Lumrah ya. Makanya Rasulullah memberi imbalan. Kelumrahan itu sebagai pintu untuk menyempurnakan agama. Awakmu duwe keturunan, ya. Hidupmu insya Allah mulya. Salat ijen, kalau salat ida karo bojone beda. Ada imbalan-imbalannya untuk meningkatkan kelumrahan itu supaya menjadi istimewa. Nikah. Bergaul dengan orang juga begitu. Kenapa kita harus berakhlakul karimah? Gak boleh saling goro, harus ta'awun, tolong menolong. Karena pada prinsipnya kita gak bisa urip ijen juga iso. Boten saged. Oleh karena itu gak oleh menang-menangan. Harus didasari dengan at-ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong, hidup bareng, bergaul dengan cara yang baik. Dodolan ya sing apik. Gak ono sing dodolan juga butuh, sing tuku juga butuh, padha butuhe. Ya. Karena gak mungkin dodolan kabeh ya itu. Jadi normal, jadi mendidik hidup normal wajar, tetapi dijamin istimewa. Jadi agama tuh gak ngawur-ngawuran. Jadi ini yang perlunya. Kalau ada orang ajarkan agama ngawur, tidak masuk akal, kemudian berarti perlu diteliti, ini perlu dievaluasi. Membolehkan. Pokoknya kalau imamnya membutuhkan pasangan, walaupun sudah punya suami, kalau imamnya mau, harus nurut kepada imamnya. Ada imamnya kepada jamaahnya itu. Kalau jamaahnya itu harus pisah dengan suami, ada yang. Nah, praktek-praktek cara beragama yang tidak normal ini kalau ketemu, kalau ada, cuci otak. Dan kemudian kita harus periode ini masih periode Makkah, mungkin ini berarti sudah cara-cara gak normal. Nah, kalau ada tuntunan agama disampaikan oleh orang-orang membuat cara hidup kita tidak normal, berarti ini tidak termasuk sawadul a'dham, tidak termasuk cara beragama yang normal. Wong beragama itu untuk menormalkan manusia sebagai manusia, kok justru menjauhkan manusia dari nilai-nilai kemanusiaan. Berarti nggak hati-hati. Nah, sekarang banyak ya, dibikin akal kita ini tidak rasional. Ya, contoh aja hanya karena beda sholat Idul Adha dibikin menurut pendapat saya yang benar begini. Ya kembali lagi lah kepada tuntunannya kayak opo, kan sudah ada landasan uswahnya dari Rasulullah Kanjeng Muhammad SAW dan para ulama yang benar, yaitu sebab mulai zaman Imam Ghazali sudah mulai ada klasifikasi
ulama sing genah dan ulama sing ora genah. Zaman Imam Ghazali mulai ada semacam klasterisasi. Wah, ulama setelah namanya Ibnu Taimiyah lebih keras lagi. Jadi ada istilah ulama su dan ulama ul akhir. Jadi makanya kita harus waspada di tengah-tengah. Nah, itu. Apalagi sekarang itu banyak banyak mubalek medsos, banyak macam-macam kan bisa. Supaya beragama kita ini betul-betul tidak terjerumus kepada sesuatu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi goman bigomin itu susah di atas susah maunya, sumpek di atas sumpek, soro di atas soro. Nah, itu stres di atas stres namanya depresi, ya. Setelah depresi namanya ora gena, ora pepek. Nah, bacanya. Likaila tahzanu alama fatakum walama asoba. Jadi memang mau tidak mau kita harus 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 menikmati lah kesengsaraan itu kalau tidak nurut kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nurut sekalipun mati, ya, sekalipun kita ini gugur, ya dijamin mati syahid, Pak. Kalau nurut itu, ya, kalau nurut. Ketika di tengah berperang, ini kan cerita tengah berperang. Tapi kalau kamu nurut mempertahankan, mengokoh tetap kokoh dengan yang dia sampaikan oleh Kanjeng Nabi, nurut kepada Kanjeng Nabi. Nah, sebab apa? Akhir ayat ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam kepada kita. Wallahu khabirum bima ta'malun, yaitu gara-gara gonimah ini kadang-kadang ya gara-gara rebutan dunia waktu melarat tukaran, waktu sugih rebutan. Nah, itu gak boleh. Nah, itu makanya perlu pendidikan yang cukup cukup komprehensif, ya, mendidik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga dalam rangka kita ini selalu mengupgrade, ya, merefresh kembali bagaimana ingatan-ingatan kita, bagaimana cara beragama kita. Wong Islam itu ngajarkan itu mulai buat duri di jalan, nggih. Itu kan sudah luar biasa. Mulai cara meludah, ya, ada caranya meludah itu. Ya, meludah itu jangan langsung ada orang cok nggak boleh. Jangan sampai ketahuan, bekasnya ditutupi. Jangan ketika dahak wah. Nah, ada regulasinya kita ini. Ngocok aja, contohnya ngocok, bercermin, pakai pakaian itu ya, ono regulasinya. Loh, kok iso aneh? Bergaul dengan orang, bergaul dengan suami, bergaul dengan istri, mendidik anak, itu ada itunya semua, itu ada panduannya semua. Itu. Cara sholat yang benar dipandu. Nah, alhamdulillah, kemudian disempurnakan oleh para ulama itu praktek teknisnya itu. Oh, kalau yang lanang sing pantes ya tutup auratnya sing rada apik, pakai sarung, pakai celana sing dawa. Memang kalau ukuran normatifnya celana 2/3 cukup, Pak. Jadi udel sampai dengkul cukup. Tapi kalau panjenengan sholat ke masjid cukup pakai celana mulai udel sampai dengkul, gak pakai kaos, gak pakai kelambi, ya kira-kira panjenengan dikatakan orang apa? Kan itu, jadi ada regulasinya, enak. Ya. Makanya jenengan pakai sarung, pakai kopiah boleh tak? Ya gak pakai kopiah juga boleh. Ya. Yang penting ya ini ayakuna. Ya, jabhatuhu maksufatan. Yang penting ketika sujud batu ini ojo sampai ketutupan karo rambut. Jadi pakai kopiah itu bukan sebagai
pantes-pantesan enggak. Fungsinya adalah untuk mengamankan agar rambut tidak sampai menghalangi batu ketika sujud. Makanya harus agak terbuka sedikit. Jangan dulu sholat nutupi batu karena tidak sah. Nah, jadi ada itunya. Nah, itu. Jadi kalau ada barang-barang yang nempel di kita menghalangi a'dha'us sujud, ya mulai batu, dua telapak tangan itu yang harus nempel. Nah kalau ini gimana ketika musim pandemi kita mulut di kerangkeng oleh masker, ya gak apa-apa, tetap sah. Nah itu jangan dianggap mulut harus nempel, gak perlu nempel Pak mulut. Makanya jangan mempermasalahkan itu. Ya alhamdulillah sekarang kerangkeng mulut sudah dibuka. Tetapi ngomong ojo saenake dhewe, karena justru pengerangkengan mulut itu dalam rangka kita supaya ngomong tidak ngawur. Ngoten Pak nggih. Nah ini dua ayat ini ayat yang untuk satu paket penjelasan ininya tema tentang bagaimana kejadian di perang Uhud sampai wallahu utawi Gusti Allah iku khabirun zat kang moho ini moho cermat. Khabir itu dat makang moho cermat ya, moho teliti ya, moho teliti bima ing napa mawon tak malun kang agawe sira kabeh. Jadi Gusti Allah ini apa namanya sangat cermat. Jadi tidak ada sekecil apapun yang diluput dari pantauan atau dari bidian Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudahlah kalau kita ini percaya betul dengan kerjanya Gusti Allah ya, kita ini gak usah ragu, gak usah mang-mang, gak usah khawatir. Jangankan urip, mati pun kita tekadi. Itu asalkan kita menjalankan tuntunan yang benar. Jangan mati dengan membunuh diri, meledakkan bom. Nah, itu. Jadi memprovokasi cara yang ngawur, gak boleh. Boleh menjarah harta orang yang tidak sejalan dengan gerakan kita. Wah itu namanya ngawur, pengawuran. Nah, makanya ketahuan pengawurannya itu sekarang ditumpuk di 289 bank. Ya luar biasa. Namanya Panji Gumilang itu rekeningnya aja sudah punya berapa? 289 rekening. Atas namanya dia itu 260, atas nama yayasannya 30 berapa gitu. Bayangkan sementara rekening Masjid Kebonsari cuma punya satu. Itu pun jarang yang ngisi. Tapi alhamdulillah ya matur nuwun sangat kepada bapak-bapak yang memperbaiki ya tempat jenengan semua ini. Jadi jangan berpikir masjid ini milik pengurus, tanggung jawab pengurus. Pikirkanlah masjid ini ada rumah jenengan, bagaimana nyamannya jenengan di sini. Ya apa supaya sholat nyaman, ya nopo kalau lungguh-lungguh ya nyaman. Makanya bila perlu nanti kalau sambungannya sudah jadi, tak usul siapkan wedang teh, wedang jahe, ya kopi. Jadi supaya jenengan tidak iri. Wah, kenapa ya ini tok sing disuguhi kalau kan kacau misalnya. Alhamdulillah. Jadi bahkan ada masjid yang sekarang ini sudah mulai supaya wangi dibakari dupo barang apa dupo Arab itu. Kayak masjidnya di Blitar itu kan pojoknya ada apa yang biasa membuat wangi pengantin baru di kamar tidurnya itu apa? Nah itu supaya nyaman.
Jangan sampai kelihatan kotoran dibiarkan. Ya, makanya mudah-mudahan ya. Jadi ini tempat jenengan semua. Jadi jangan duduk nyaman, sholat nyaman, masuk alhamdulillah, srep. Jadi supaya khusyuk. Nah, khusyuk itu ditopang oleh kenyamanan juga. Coba kalau bau pesing, gitu, panas, sumu, waduh, sholat sumu, baunya gak enak. Nah, dihibur dengan suara ayam alas kan, itu hiburan, masuk ayam aja. Jadi monggo, jadi ini perang Uhud ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk kita, bagaimana memetakan ketaatan beragama, apa bagi orang yang taat apa akibatnya, bagi orang yang membangkang apa akibatnya. Jadi menurut yaitu cerita-cerita, dan anehnya itu kalau kita memetakan topik-topik dalam Al-Quran, perang Uhud ini banyak itunya, rangkai sampai bagaimana kondisi para sahabat, bagaimana Rasulullah mempersiapkan sebelum menghadapi musuh-musuh di perang Uhud itu. Kemudian tempatnya juga sampai ditata oleh Rasul, pos-pos. Di sini kan markaz, pos-pos yang harus dipertahankan dan nggak boleh sedikit pun lengah terhadap ini itu kan. Tapi anehnya dengan persiapan yang sedemikian rupa sempurna lah dibandingkan dengan perang-perang yang lain, ternyata kalah. Berarti ini juga bagi kita, terutama bagi pejuang-pejuang di bidang pengelolaan kemaslahatan umat, gitu. Satu sisi memang kita itu harus mempunyai strategi, sampai ada hadis kan, al-harbu khid'atun, berperang itu pakai strategi, gak usah ngawur-ngawuran. Berjuang itu harus pakai cara, metode, ya, harus dengan jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah kan, waladina jahadu fina lana dianahum subuh lana. Nah itu. Terus yang kedua juga harus punya bekal. Nah, bekalnya ini ya kita ini mana sekarang bekalnya ini ada yang ya dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau saya dengarkan tadi malam ngeri itu, bagaimana mengumpulkan dana untuk membangun perjuangannya Pondok Az-Zaitun itu, ternyata dengan cara-cara yang kalau benar apa yang di 3 minggu berturut-turut setiap Selasa di TV One itu, kalau memang betul mengerikan kan. Itu mengerikan. Ngoten Pak nggih. Nah, monggo Pak, barangkali ada yang mau kita ya. Ya, enggak. Sampun. Jadi begini, ketika ada perintah marro aminkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wa dalika adaful iman. Nah, kemudian ada as-sam'u wa ta'atu hakun. Kemudian kan ada ayat lagi, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, bagaimana membangun sistem ketaatan dan bagaimana kalau terjadi pembangkangan kan. Nah, para ulama mencoba mendesain pemahaman ketaatan itu di mana. Malakan karena ada terusannya dari hadis asamu atau kan bima lam yu'mar bi maksiatin. Kalau perintah itu tidak sampai mengajak maksiat, jadi ketaatan wajib. Sama dengan kepada negara. Ya.
kecuali kalau sudah mulai adanya perintah-perintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan agama. Boleh bangkang, itu boleh ingkar. Nah, ingkarnya itu para ulama juga membuat strategi. Ada ingkar bil qalbi, ingkar bil fi'li, maka muncullah istilah mufaraqah. Tetapi ingat, nah, kalau tidak sampai terjadi kepada hal-hal yang yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka ketaatan itu wajib. Tetapi kalau terjadi sampai kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama, maka boleh mufaraqah, ijen. Sama dengan sholat. Kan asalnya mufaraqah itu dari teori sholat asalnya. Ketika dengan berjamaah, nah, ternyata hati itu grundel. Imam ini gak genah ini. Imam ini. Nah, ketika jenengan sholat, daripada jenengan hatinya tidak khusyuk, tidak iling Gusti Allah, tambah ngelok-ngelono imam dalam hati nih gak genah imam. Mufaraqah, sholat ijen boleh. Nah, berbeda dengan makar dan bughat. Nah, beda lagi. Jadi satu sisi memang kita tuh ingkar, tidak taat, tidak nurut tuh boleh, tetapi di sisi yang lain kita tuh gak boleh. Nah, itu karena boleh jadi terjerumus kepada perbuatan makar. Nah, perbuatan makar dan bughat itu kategorinya juga dosa besar. Nah, contohnya perang Uhud ini kan ada yang taat dan ada yang makar, ada yang bughat. Nah, ketika kita melawan dengan cara makar, bughat, nah ini kita ini termasuk maksiat, perbuatan yang melawan. Nah, kemana arahnya makar dan bughat itu? Kepada satu, tidak mentaati pemimpin yang anggap benar. Nah, yang kedua, melawan kondisi yang sudah normal. Dalam bahasa yang lebih kerennya jadi pemberontak. Nah, untuk membedakan memang pelik sekali, Pak. Kalau kita tidak ngaji persiasahan, nah, makanya para ulama akhirnya mencoba merumuskan prinsip-prinsip cara bernegara yang benar, cara menjadi warga negara yang benar, hubungan warga negara dengan negara, hubungan ketaatan dengan pembangkangan, hubungan gerakan stabilitas dan gerakan makar, maka muncullah namanya fikih siasah. Insya Allah nanti kalau pas dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan itu, nah kita coba sedikit diceritakan. Banyak ulama yang sudah mencoba membuat desain pemikiran seperti Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah dengan Abu Ya'la. Dua ulama membuat buku dengan judul yang sama tapi isinya beda. Imam Ghazali membuat buku At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Ada bagaimana kalau kamu jadi warga negara dan jadi kepala negara dan jadi pemimpin negara, apa yang harus kamu lakukan, kewajibanmu apa, kemudian cara membangun negara yang ideal itu seperti apa. Ulama kita sudah punya juga itu resep-resepnya, teori-teorinya. Ibnu Taimiyah itu Asyasah Syar'iyah fi Islahi Ra'i wa Ra'iyah, nama judul pemikirannya dirangkum dalam satu buku. Sampai Ibnu Khaldun dengan muqaddimahnya itu. Bernegara itu merupakan kontrak bersama untuk membangun kesejahteraan bersama dan kebahagiaan bersama yang oleh orang barat diterjemahkan menjadi teori kontrak sosial. Nah itu Pak. Nah, peliknya kita ini, nah kenapa? Karena banyak yang mencoba membuat reka-reka pemikiran gini. Nah, sampai kepada sistem prioritas, punya pemimpin dan tidak punya pemimpin, dipimpin oleh orang zalim dan dipimpin orang-orang adil,
dipimpin oleh laki-laki dan dipimpin oleh perempuan. Ada ininya itu, ada skala prioritas kondisionalnya, Pak, ya itu. Nah di sini kita pentingnya ngaji itu Pak ya. Kalau tidak ngaji ya sedikit-sedikit kita khawatir. Wah ada ajakan gini, ajakan gini. Nah perlu diverifikasi. Kalau kita tidak memilih ini, maka kengawuran ini insya Allah akan tereliminir dengan kita mau belajar bersama. Ngoten Pak nggih? Insya Allah. Jadi kapan saatnya kita mufarokoh, bahkan kapan saatnya kita memberontak pun boleh. Itu kapan saatnya itu. Seperti kenapa para pejuang Islam ketika ada pemerintahan kolonial mereka selalu memberontak. Kalau yang Islam beneran loh ya, sehingga penjajah menganggap pemberontak ini adalah pengkhianat. Padahal dia sudah mengalami penguasaan politik lewat ada gubernur jenderalnya kan, gubernur jenderal Hindia Belanda kan, ada Inggris juga pernah mengangkat gubernur jenderal namanya Raffles dan segalanya. Tetapi muncul di masyarakat Muslim, mereka bukan pemimpin yang layak kita taati, harus kita lawan. Maka muncul namanya pemberontakan. Kapan saatnya memberontak dan kapan saatnya nurut, ya itu nanti akan kita pas ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah itu, Bang ya. Sama dengan suami, kapan saatnya suami selalu bertanggung jawab kepada istrinya untuk membiayai dan memberi duit. Tapi kalau istrinya boros, ya nggak tahu awet diberi uang, ya beri uangnya juga nggak boleh glontor. Sama dengan istri, kapan saatnya taat kepada suami lahir dan batin? Wah. Tetapi ketika suaminya rodo dablek sedikit, terus gimana sikap istri? Karena jadi ada ininya juga. Boleh nggak ada pembangkangan kepada suami? Boleh, makanya ya nggak boleh Pak selama. Nah, itu Pak ada ininya, itu ada normanya. Jadi pembangkangan dan ketaatan itu ada ukurannya. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi ya karena dua ya karena nasta'in. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ya ma'ulika mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajli Muhammad salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at fil hayat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bina ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan sekurang pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah البرايا أستغفر